Ratusan petani kelapa sawit gelar aksi unjuk rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir ke hadapan Anda Rabu 22 Maret 2023. Bersama saya Roma Hidayat dan saya Aisy Gunadi. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 bagi Anda yang merayakan. Dan saudara, selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara. Sebuah rumah terbakar di Kelurahan Linggang, Purwodadi, Kutai Barat. Pemilik rumah yang baru saja tiba dari pasar berteriak histeris melihat rumahnya terbakar. Seperti inilah kondisi rumah milik Mujiana yang hangus terbakar. Kobaran api menimbulkan kepanikan warga di RT 05 Kelurahan Linggang, Purwodadi, Kutai Barat sekitar pukul 9 pagi tadi. Api dengan cepat melahap rumah yang sebagian besar terbuat dari bahan kayu. Saat api mulai membesar, warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pemilik rumah Mujiana yang berprofesi sebagai pedagang di pasar segera pulang setelah mendengar kabar bahwa rumahnya terbakar. Melihat rumahnya telah hangus terbakar, Mujiana berteriak histeris hingga pingsan. Koordinator Pemadam Kebakaran Pos Linggang Bigung, Lukas, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga dan langsung menurunkan pemadam ke lokasi kejadian, dibantu unit dari Barong Tongkok. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Kita menerima laporan tadi jam 9.40, kita berangkat ke TKP, langsung memadamkan. Ada berapa unit ini Pak yang diturunkan Pak? Untuk Bigung, pos Bigung itu 1 unit, terus diterbantukan dari pos induk Barong Tongkok itu 3 unit. Kita untuk memadamkan api ini. Linggang Purwodadi. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan. Saudara, ratusan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Petani Mandiri Kecamatan Segah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Berau. Para petani sawit menuntut oknum DPRD Berau yang berusaha menghalangi aktivitas perusahaan PKS beroperasi. Ratusan petani kelapa sawit mendatangi kantor DPRD Kabupaten Berau melakukan aksi unjuk rasa. Para petani menduga ada oknum DPRD Berau yang menghalangi produksi di salah satu pabrik kelapa sawit di Kecamatan Segah. Hal ini berimbas kepada para petani kelapa sawit. Para petani protes, pasalnya buah kelapa sawit dari petani tidak diterima oleh pabrik kelapa sawit lantaran akan menghentikan produksi kelapa sawit. Isu-isu yang terkait oknum anggota dewan yang selalu mengganggu-ganggu terkait keberadaan BAA, itu kami mengutuk keras seolah-olah pernyataan anggota dewan yang statement di media itu menjadi kegelisahan masyarakat. Karena hari ini kalaupun itu sampai terjadi terkait penumpukan CPO, kemudian pabrik akan tutup, masyarakat mau bawa buahnya kemana? Menyikapi aksi unjuk rasa para petani, Wakil Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah mempersilahkan para petani melaporkan oknum yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan DPRD untuk ditindaklanjuti. Dan terkait adanya oknum-oknum itu kan bahasa yang masih masih abu-abu. Kalau mereka ada bukti-bukti yang bisa menguatkan, silakan aja disampaikan, dilaporkan. Kita kan ada surat gitu ya. Tapi ya sekali lagi kita harus tetap mengedepankan praduga bersalah seperti itu. Usai anggota DPRD Berau menerima tuntutan yang diutarakan, para petani membubarkan diri secara tertib. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan.
Saudara, warga Jalan Ring Road 1 dan juga pengendara mengeluh karena adanya tumpukan sampah rumah tangga yang meluber hingga ke bahu jalan. Warga berharap tumpukan sampah bisa diangkut dan lokasi pembuangan sampah bisa dipindahkan. Seperti inilah kondisi tumpukan sampah rumah tangga di Jalan Ring Road 1, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang. Tumpukan sampah rumah tangga meluber hingga menutup separuh badan jalan, membuat pengendara harus berhati-hati saat melintas. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar tumpukan sampah, Muri, mengatakan setiap hari mencium aroma tidak sedap dari tumpukan sampah, serta lalat yang kerap terlihat masuk ke dalam rumah. Muri khawatir dengan kondisi ini nantinya akan menimbulkan penyakit. Muri berharap agar pemerintah segera memindahkan lokasi TPS. Sudah sering kayak di sini bang, numpuk-numpuk gini bang. Pernah diangkut ya setahu bang? Pagi tadi ada diangkut ya? 6 truk. 6 truk ya? Tapi enggak, masih banyak ya? Kalau yang buang ini dari mana aja? Apa wilayah sini aja bang? Mana-mana ya? Merasa terganggu bang? Wah, ini baunya ini. Apa lalat-lalat di rumah? Banyak lalat. Banyak lalat juga ya? Harapannya apa bang dengan ini? Harus bersih. Dipindah ya? Sementara itu, Lurah Lok Bahu Sukarman mengatakan tumpukan sampah kerap terjadi di hari Sabtu dan Minggu hingga meluber ke jalan imbas dari penutupan Jalan Ring Road 2. Pihaknya juga mengakui hanya memiliki 1 armada pengangkut sampah. Biasanya itu terkait dengan hari Sabtu, Minggu itu memang senamnya pasti menumpuk kayak seperti itu. Namun ini ada efek samping dari penutupan Jalan Nusirwan Ismail itu. Saya ada komunikasi dengan pihak Dilha bahwa itu terkendala dengan armada, karena armada yang disediakan di kita itu yang khusus untuk mengangkut roba itu hanya 1 unit. Sebenarnya kalau Sabtu Minggu itu tetap operasi saja mungkin tidak ada penumpukan. Berapa kali angkut Pak sepengetahuan Bapak untuk 1 hari? Hari ini ada 6 kontainer yang diangkut. Kebanyakan warga Lok Bahu Pak, cuma ada juga warga-warga yang nakal yang menggunakan mobil itu tetap membuang sampah sehingga terjadi penumpukan dan hampir memang separuh jalan ini. Sukarman menambahkan pihaknya sudah memberi imbauan kepada warga yang membuang sampah dengan menggunakan kendaraan roda 4 agar langsung membuang ke tempat pembuangan akhir. Sukarman berharap Dinas Lingkungan Hidup Samarinda menambah armada pengangkut sampah agar sampah di Jalan Ring Road 1 bisa terangkut semua. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, Rukyatul Hilal atau penentuan awal Ramadan dilakukan Kementerian Agama di sejumlah provinsi di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Timur yang berlokasi di Masjid Syah Mahamuddin Samarinda. Untuk mengetahui jalannya kegiatan Rukyatul Hilal di Kalimantan Timur, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Said Husein yang berada di lokasi. Said Husein, silakan laporan Anda. Ya, saudara, mohon maaf atas kesalahan teknis. Kini kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI akan segera terbentuk di Kalimantan Utara. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara menargetkan Pengadilan Tipikor dan PHI akan berjalan mulai pertengahan tahun ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI akan segera terbentuk di Kaltara. Ketua Pengadilan Tinggi Kaltara, Frederick Willem Saija, mengatakan saat ini Mahkamah Agung tengah mempersiapkan semua sarana dan prasarana di pengadilan tingkat banding, termasuk sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya setelah pengadilan tingkat pertama terbentuk, maka persidangan dapat segera dilaksanakan. Frederick menargetkan
Pertengahan tahun ini Peradilan Tipikor dan PHI sudah mulai berjalan, sehingga persidangan terkait perkara korupsi yang terjadi di Kaltara serta persoalan hak buruh tidak lagi dilakukan di Kaltim. Ini sedang diproses di Mahkamah Agung dan Kementerian Sekretaris Negara untuk proses itu. Jadi saya rasa kita tunggu saja. Untuk yang PHI bagaimana? Sama juga, jadi nanti bersama dengan Tipikor. Mungkin pertengahan juga kira-kira tahun ini. Hakimnya ada juga nanti Pak? Iya, nanti kan hakimnya didatangkan yang sudah ikut pelatihan kan. Yang sudah ikut pelatihan. Untuk perkara korupsi itu kan syaratnya harus hakim karya dan hakim letro. Jadi untuk tingkat banding tadi sudah dilantik tambahan, berarti sudah lengkap. Fredrik menambahkan, nantinya perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Tanjung Selor yakni perkara baru. Sementara perkara yang saat ini berjalan di Kaltim tetap dilaksanakan di Kaltim hingga selesai. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Sejumlah barang bukti berkekuatan hukum tetap dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Samarinda. Barang bukti ini dimusnahkan agar tidak disalahgunakan serta mengurangi jumlah barang bukti di dalam gudang Kejari Samarinda. Kejaksaan Negeri Samarinda melakukan pemusnahan barang bukti hasil tindakan pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jalan M. Yamin, Samarinda. Pemusnahan barang bukti terdiri dari 41 perkara narkotika, 23 perkara keamanan negara dan ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya, serta 21 perkara orang dan harta benda. Adapun barang bukti berupa sabu-sabu, ekstasi, ganja, timbangan digital, kosmetik ilegal, elektronik, dan barang bukti lainnya. Barang bukti ini dimusnahkan dengan cara dipukul menggunakan palu hingga hancur, kemudian dicampurkan ke dalam air, dan selanjutnya dibuang ke saluran air. Sejumlah barang bukti lainnya seperti kosmetik dan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Menyelenggarakan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana jumlah perkara yang dimusnahkan untuk narkotika sebanyak 41 perkara, Kamnektibu dan TPWL sebanyak 23 perkara, perkara Warda sebanyak 21 perkara. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini yaitu sabu-sabu sebanyak 357 poket, ekstasi sebanyak 47 butir, ganja sebanyak 4 bungkus, sendok penakar sebanyak 3 buah, timbangan digital sebanyak 7 buah, plastik klip 18 bendel, pipet 2 buah, peralatan judi 1 buah, kosmetik tanpa izin edar sebanyak 550 pieces, barang lainnya sebanyak 30 buah, dan elektronik yang tadi kita lihat itu sebanyak 51 unit. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu mengurangi jumlah barang bukti yang ada di dalam gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Samarinda. Setiap barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap akan secepatnya dimusnahkan. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Ya saudara, kembali akan kami informasikan terkait Rukyatul Hilal atau penentuan awal Ramadan yang dilakukan oleh Kementerian Agama di sejumlah provinsi di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Timur, yang berlokasi di Masjid Syah Mahmudin, Samarinda. Untuk mengetahui jalannya kegiatan Rukyatul Hilal di Kalimantan Timur, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Said Hussein yang berada di lokasi. Said Hussein, silakan laporan Anda.
Ya, Rohman dan juga Aisy serta seluruh pemirsa TVRI Kalimantan Timur dimanapun Anda berada saat sekarang kami sedang berada di salah satu lokasi untuk pemantauan hilal penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Seperti biasanya kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan awal ataupun juga bulan baru di bulan Hijriah atau di tahun Hijriah untuk penentuan Ramadan, kemudian juga Syawal dan juga bulan Zulhijjah. Pada tahun ini di tahun 2023 Kementerian Agama melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur juga sudah menetapkan sejumlah titik termasuk juga di Provinsi Kalimantan Timur dan tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur tapi juga di beberapa titik yang ada di seluruh Indonesia. Dan tempat kami memantau hilal tepat berada di belakang kami ini adalah di salah satu masjid yang ada di pusat perbelanjaan yang ada di Kota Samarinda. Selain bersama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, juga bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang juga melakukan metode ataupun juga penghitungan dan juga pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Untuk melakukan kegiatan Rukyatul Hilal ini, para Rukyatul juga nanti akan menggunakan alat bantu optik untuk memastikan posisi hilal yang nanti akan juga menjadi dasar dalam penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah yang nanti juga akan dijadikan dasar pada pelaksanaan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa untuk kondisi cuaca yang ada di Kota Samarinda dalam beberapa hari ini bisa dikatakan cukup cerah walaupun juga harus berjibaku dengan beberapa kondisi awan ataupun juga beberapa tantangan lain seperti halnya yang terjadi saat sekarang kita masih melihat bagaimana matahari yang tertutup di ufuk barat dan nantinya juga akan memantau bagaimana posisi hilal terhadap matahari. Nah, dari informasi yang kami dapatkan saat sekarang adalah secara hisap semua sistem ini sepakat ijtimak menjelang Ramadan jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 atau bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1444 Hijriah yang ditetapkan sekitar pukul 00.23 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. Posisi hilal Indonesia saat ini untuk sidang isbat awal Ramadan 1444 Hijriah sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan oleh Mabims. Mabims ini adalah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, kemudian Singapura, dan Malaysia. Menurut kriteria baru dari Mabims, Imkanur Rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada hari ini, hari Rukyat 29 Sya'ban 1444 Hijriah, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk berkisar antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi antara 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Dan informasi ini sekali lagi akan menjadi dasar bagi penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah melalui sidang isbat. Sidang isbat nanti akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama juga bersama Ormas Islam, kemudian juga Duta Besar negara-negara sahabat dan juga nantinya akan mengundang dari Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan pelaksanaan 1 Ramadan ataupun juga ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Dan juga seyogyanya kami menghadirkan Kepala Kanwil Kementerian Agama yang akan hadir untuk mengikuti wawancara hari ini. Namun mengingat ada beberapa agenda sebelum melaksanakan Rukyatul Hilal, namun informasi ini diharapkan bisa menjadi informasi awal sebelum nanti umat muslim bersiap bergegas untuk memulai pelaksanaan ibadah sholat tarawih pada malam hari ini. Demikian informasi dari kami di sini di tempat pemantauan hilal. Kami kembali ke studio bersama Rohman dan Aisy. Silakan. Ya baik, terima kasih Said Hussein atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, kini kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 700 botol miras, 361,256 gram sabu-sabu dan 2.705 butir double L dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Berau. Pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud nyata dan komitmen penegak hukum dalam memberantas penyakit masyarakat.
Kejaksaan Negeri Berau bersama pemerintah daerah, Polres Berau dan instansi terkait melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari pemusnahan itu terdapat 171 perkara dari bulan September 2022 hingga Maret 2023. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 700 botol miras dari 22 perkara, 361.256 narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 56 perkara, 2.705 butir obat jenis double L, barang bukti perkara orang dan harta benda dari 47 perkara, barang bukti perkara keamanan dan ketertiban umum dari 25 perkara, dan barang bukti tindak pidana umum lainnya sebanyak 21 perkara. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengimbau kepada masyarakat agar lebih mengutamakan iman, terlebih lagi dalam waktu dekat akan memasuki bulan suci Ramadan. Berkomitmen dan mampu bekerjasama dalam hal sebenarnya saya meminta kepada semua masyarakat ketika ada yang melihat, menyaksikan atau untuk bisa melakukan kepada pihak yang berwajib. Ini adalah wujud nyata kami dari Kejaksaan Negeri Berau memberikan akuntabilitas dan transparansi terhadap penanganan perkara tindak pidana. Pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas penyakit masyarakat. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Bulungan bersama tim gabungan melakukan sidak harga bahan pangan di Pasar Induk Tanjung Selor. Kegiatan itu bertujuan menekan lonjakan harga pangan jelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Menjelang bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Pemkab Bulungan bersama tim gabungan melakukan inspeksi mendadak harga pangan di Pasar Induk Tanjung Selor. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka menekan lonjakan harga di pasaran. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkap Bulungan, Erin Wiranda mengatakan, dari hasil sidak itu ditemukan beberapa komoditi yang harganya masih tinggi, diantaranya daging ayam dan telur. Kami memantau harga beberapa komoditas barang, terutama komoditas hortikultura, terutama cabai, kemudian bawang merah, bawang putih dan telur, dan juga beberapa komoditas peternakan seperti daging ayam. Memang kalau kita melihat menjelang bulan suci Ramadan ini ada kenaikan sedikit. Tentunya tadi kami sudah mengupayakan berkaitan dengan beberapa komoditas, terutama dari daging ayam potong. Nanti kami akan berkoordinasi dengan beberapa perusahaan yang ada di Berau karena memang supply-nya memang dari Berau. Sementara itu, salah seorang pedagang cabai, Suparni, menyebutkan untuk harga cabai per kilogram dijual Rp75.000. Harga itu terbilang turun dibanding minggu lalu yang mencapai Rp85.000. Harga cabai sekarang 75 itu ada kenaikan nggak Bu? Atau ya kalau di sini ini pasarnya Pak, maksudnya kalau banjir banyak harganya menurun, tapi kalau kosong langsung naik. Tapi kalau sebelumnya berapa? Kalau kemarin tuh 85, 80, ini turun 75. Turun ya? Iya. Suparni menambahkan harga cabai saat ini turun dikarenakan stok cabai yang melimpah. Selain itu, pihaknya mendapatkan cabai rawit dari petani lokal yang berada di Satuan Pemukiman SP7 Desa Tanjung Buka, sehingga ongkos angkutnya lebih murah. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Menjelang bulan Ramadan, pemakaman umum Muslim khusus COVID-19 ramai dikunjungi keluarga peziarah. Dalam sehari, ada 200 peziarah yang datang, baik dari kota Balikpapan maupun dari luar kota Balikpapan.
Ziarah kubur jelang bulan Ramadan menjadi tradisi umat muslim, termasuk umat muslim yang ada di kota Balikpapan. Seperti yang terlihat di pemakaman umum terpadu COVID-19 kilometer 15 kota Balikpapan, sejumlah warga kota Balikpapan silih berganti mendatangi makam kerabat dan sanak saudara yang meninggal akibat pandemi virus COVID-19. Menurut pengawas pemakaman terpadu COVID-19 kilometer 15 Balikpapan, dalam sehari ada 200 peziarah yang datang, baik dari kota Balikpapan dan luar kota Balikpapan. Kalau pas ziarah besar begini, itu artinya kalau di 200-an lebih. 200 orangan? Iya, ada lebih itu kalau 200-an aja, karena satu makam aja kadang ada yang buat 6. Ya kan, buat 6, buat 7 atau buat 4 paling tidak ya kan, kalikan aja ini ya kan. Ada berapa makam sih Pak? Ya, ini kalau untuk di sini kan kita kurang lebih untuk COVID kemarin itu kurang lebihnya kan mau 2000-an ya. Nah, itu artinya terpisah sih kan, untuk non muslim kan tersendiri. Dan kita muslim di sini semua artinya masing-masing blok. Muslim sendiri, Nasrani sendiri atau non muslim itu beda. Di pemakaman umum terpadu COVID-19 Balikpapan terdapat kurang lebih 2.000 makam sejak terjadi pandemi COVID-19. Namun ada beberapa makam yang telah dipindahkan oleh pihak keluarga. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, warga Teluk Bayur Berau menggelar pawai obor keliling. Pawai obor baru kembali digelar setelah 3 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Kemeriahan pawai obor di Teluk Bayur, Kabupaten Berau mewarnai sejumlah ruas jalan. Warga sangat antusias dalam menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah setelah hampir 3 tahun warga dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Sebanyak 1.200 orang peserta pawai obor berjalan di sepanjang Jalan Gunung Mas, Jalan Kampung Baru, dan Jalan Abu-Abu. Pawai obor keliling diikuti oleh anak sekolah, masyarakat umum, dan organisasi kemasyarakatan serta sejumlah paguyuban. Kalau dari catatan panitia kita sekitar, kalau SD itu sekitar hampir 14 SD, ditambah lagi SMP, SMA, MTS, dan paguyuban-paguyuban. Target kita tadi itu sekitar 1.200 ya. Peserta yang mengikuti. Untuk rutenya sekitaran Teluk Bayur ya Om? Ya, rutenya sekitaran Teluk Bayur. Pawai obor keliling menjadi tontonan menarik bagi masyarakat. Warga merasa sangat terhibur karena pawai seperti ini hanya terselenggara 1 kali dalam 1 tahun. Ya, kita sebagai warga sih sangat terhibur ya, karena menyambut bulan Ramadan ini ya kan, dari kecamatan penuh menyelenggarakan kegiatan pawai obor ini menghibur sekali. Kegiatan pawai obor diharapkan bisa membawa rasa kebersamaan antar sesama umat muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Saudara, KM Tidar akhirnya akan kembali beroperasi mengangkut penumpang menggantikan KM Bukit Sikuntang. Rencananya KM Tidar dengan kapasitas hampir 2.000 penumpang mulai beroperasi pekan depan. KM Tidar yang telah lama tidak beroperasi rencananya akan kembali mengangkut penumpang, menggantikan KM Bukit Sikuntang yang harus melakukan docking atau perawatan kapal. KM Tidar akan mulai mengangkut penumpang pada pekan depan sesuai dengan jadwal dari kantor cabang Pelni Tarakan. Sedangkan untuk rute KM Tidar dipastikan sama dengan rute KM Bukit Sikuntang sebelumnya, yakni perairan Tarakan, Balikpapan, Parepare, dan Makassar. Kepala Kantor Pelni cabang Tarakan Eko Sudrajat mengatakan, penggantian KM Bukit Sikuntang dengan KM Tidar sudah ditetapkan dari staf pusat. KM Tidar juga merupakan salah satu armada yang disiapkan untuk mengangkut penumpang jelang Idul Fitri. Sementara itu, KM Bukit Sikuntang akan menjalani docking atau perawatan di Singapura selama kurang lebih 1 bulan. Selain itu, KM Bukit Sikuntang juga akan mengalami modifikasi di mana nantinya kapal itu selain mengangkut penumpang juga dapat mengangkut kendaraan. KM Bukit Sikuntang diprediksi tidak akan beroperasi lagi di Tarakan, mengingat jumlah penumpang diperkirakan tidak sesuai dengan kapasitas kapal. Itu juga hasil modifikasi dari yang tadinya full passenger,
dimodifikasi bisa mengangkut kendaraan itu. Dan itu sepertinya ya, bukan saya mendahului, nantinya Bukit Ciguntung tidak masuk sini lagi karena melihat pasar dan minat itu kalau masuk ke Tarakan dan rute awal itu sepertinya tidak visible untuk penghasilan ya, begitu. Nah, makanya KM Tidar ditarik untuk menggantikan Bukit Ciguntung itu. Beroperasinya kembali KM Tidar diharapkan dapat mengantisipasi jumlah penumpang yang meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Tarakan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak restoran. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Tarakan terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaku usaha terkait pajak restoran. Selain itu, BPKPAD juga melakukan penelitian dan evaluasi hasil laporan pajak dari pengelolaan restoran. Pengawasan, monitoring, dan penelitian itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD khusus dari pajak restoran. Kepala Subbidang Pengawasan Kepatuhan BPKPAD Tarakan Lopo mengatakan meski hingga saat ini banyak pelaku usaha restoran yang menyetorkan pajak 10%, namun masih ada juga yang belum patuh. Terkait pengawasan dan monitoring hingga penelitian terhadap pengelolaan pajak restoran, pihaknya secara rutin melakukan pencocokan antara pajak yang disetor dengan laporan yang ada pada sistem kasir atau pembukuannya. Jika terjadi selisih, maka kurang lebihnya setoran pajak akan dilaporkan melalui surat tagihan pajak daerah (STPD). Dan jika ada kekurangan, maka harus disetorkan kembali kekurangannya oleh pelaku usaha atau pengelola restoran. Mengawasi itu tidak hanya pada kepatuhannya rutin bayar nih, disiplin bayar, tapi setelah itu kami harus melihat juga kira-kira wajar enggak kewajarannya nih. Kalau di lapangan kira-kira rame kok, restorannya masih gini, itu perlu kita teliti. Nah, cara menelitinya salah satunya dengan turun ke lapangan seperti ini, kita coba cocokkan antara laporan pajak yang disetor per bulan, kita cocokkan antara yang dilaporkan dengan yang ada di sistem kasirnya atau yang ada di sistem pembukuannya. Ya, ini nanti akan ketemu. Kalau dia seimbang berarti aman, tidak ada temuan apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang kelebihan, atau ada yang kekurangan, ada yang kurang disetor, ada yang kurang dilaporkan, itu kita minta diperbaiki. SPTPD-nya akan diperbaiki, jadi setor kembali kekurangan bayarnya. Kenapa perlu kita awasi seperti karena ini? Konsep dari pajak restoran itu kan sebenarnya ada uang kalian ini pelanggan yang dititip di sini di 10% itu untuk disampaikan ke pemerintah. Nah, ini yang kita pastikan bahwa uang 10% itu disampaikan. Jangan ditahan atau digunakan, bahkan digunakan untuk yang lain. Pajak restoran 10% merupakan titipan dari para konsumen untuk pemerintah sehingga harus tersampaikan. Apabila ditemukan pelaku atau pengelola usaha yang tidak patuh, maka akan ditindaklanjuti dengan cara pemeriksaan yang melibatkan tim pemeriksa pajak. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Saudara, petugas Polresta Bulungan berhasil mengungkap kasus pencurian di salah satu homestay atau rumah singgah yang ada di Kota Tanjung Selor. Homestay ini merupakan rumah singgah milik pejabat pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di Jalan Celarai. Kapolresta Bulungan Kombes Pol Agus Nugraha mengungkapkan pencurian homestay 86 Syariah terjadi pada bulan Februari lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku pencurian, yakni D alias Boyo dan SS alias Pak D. Keduanya mengaku nekat mencuri karena kecanduan narkoba. Barang-barang yang dicuri kemudian dijual melalui media sosial dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli sabu-sabu. Adapun barang yang berhasil diamankan diantaranya 12 LED TV, 8 AC outdoor, 8 AC indoor, 4 tempat tidur, mesin cuci dan lemari pendingin, mobil pick up, dan 1 unit sepeda motor. Kemudian uang tunai sekitar 2 juta rupiah yang diduga uang dari hasil penjualan barang curian. Kerugian akibat pencurian ini ditaksir senilai 108 juta rupiah. Tindak pidana pencurian ya yang terjadi di
salah satu homestay, yaitu Homestay 86 Syariah, ya, merupakan tempat milik pejabat tertentu ya. Adapun modus operandi daripada kegiatan atau kejadian tersebut adalah diduga pelaku mengambil barang-barang yang ada dalam rumah ya, dengan cara merusak kunci pintu bagian belakang rumah tersebut, dengan tujuan motifnya adalah untuk mencari keuntungan dan digunakan untuk salah satunya adalah selain memenuhi kebutuhan sehari juga untuk membeli narkoba, karena yang bersangkutan juga pengguna narkoba. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, jumlah permintaan kakao yang tinggi menunjukkan potensi tanaman kakao sangat menjanjikan di Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus mendukung perkebunan kakao untuk kesejahteraan masyarakat. Hijau dan subur, itulah pemandangan di kebun kakao milik warga Kampung Laham, Kabupaten Mahakam Ulu. Di kampung ini kakao ditanam oleh 3 kelompok tani, salah satunya adalah kelompok tani Kedawing Permai. Pengembangan kakao ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan juga dukungan dari pihak swasta. Saat ini, berbagai kebutuhan petani terus dipacu pemerintah setempat karena pemerintah menyadari pertanian kian menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat, apalagi alam dan tanah yang subur cukup mendukung di Kabupaten Mahakam Ulu. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Yohanes Afun, menyatakan pengembangan kakao Kampung Laham sudah berlangsung sejak 2014. Saat ini hasil panen sudah lebih dari 5 ton per bulan. Dalam 1 bulan, Kabupaten Mahakam Ulu dapat menghasilkan biji kakao hingga 35 ton per bulan, sementara permintaan kakao untuk Mahulu sebanyak 800 ton per bulan. Melihat kondisi ini, peluang pengembangan kakao di Kabupaten Mahulu masih terbuka lebar. Ketika kita pertemuan dengan kelompok tani yang ada di sini, tadi mereka ikut coba kayak di Laham. Dari tahun 2014 mereka mulai mengembangkan gitu ya. Nah sampai saat ini dia sudah bisa menghasilkan sekitar 5 ton sudah 1 bulan gitu kan. Nah sementara kebutuhan para pembeli yang minta dari Mahakam Ulunya bukan sedikit. Untuk sementara ini sekitar 800 ton 1 bulan permintaannya gitu kan. Saya Mahakam Ulu baru bisa memenuhi 30 sampai 35 ton. Berarti ini peluang besar gitu kan untuk para petani coklat itu untuk meningkatkan baik kualitasnya maupun jumlah areal tanam lahannya seperti itu. Jadi kita memang untuk tanaman coklat sangat menjanjikan Mahakam Ulu karena lahannya terbuka, lebar, kemudian subur juga seperti itu. Sedikitnya sentuhan pupuk sudah mungkin lebih lagi hasilnya seperti itu. Petani menyatakan peminat kakao cukup tinggi di Kabupaten Mahulu sehingga para petani mengembangkan tanaman kakao. Namun kondisi ini tidak sebanding dengan kemampuan petani. Hingga kini, para petani masih terbatas pengetahuan teknik penjemur buah yang sudah dipanen. Petani juga kesulitan mengangkut hasil panen dari kebun karena belum tersedia akses khusus. Nah, kendala kita yang agak ini yaitu masalah transportasi kita. Jalan pertama itu yang pertama. Nah, sementara itu juga di di masalah proses ini itu kita di hasil itu kan ada beberapa macam
persyaratan dari bayar itu, nah itu yang ada beberapa yang belum kita dapatkan, yaitu seperti ini kan belum termasuk bagus ini yang tempat penjemuran, dari itu tempat pengeringan, itu tempat bak fermentasi itu yang juga belum, sama gudangnya, gudang tempat penampungan itu, tempat mengolah, misalnya kita mau fermentasi dia di mana itu kan harus ada tempat tersendiri-sendiri itu. Nah sudah itu masalah pupuk juga kalau bisa, ini menurut saya kalau bisa itu kan dari mana saja, kalau bisa itu dilatihlah para petani ini dengan bagaimana membuat pupuk organik. Itu yang sangat perlu sekali. Melihat potensi yang luas itu, pemerintah kabupaten memberi kesempatan kepada petani untuk mengembangkan kakao. Pemkab Mahulu meyakini permintaan akan terpenuhi jika petani sudah semakin giat mengembangkan penanaman kakao. Mardan Suwaisman dari Mahakam Ulu melaporkan. Ya, saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Pemirsa tentu sudah tidak asing lagi dengan buah durian yang memiliki bentuk unik dan memiliki aroma khas dari Kampung Intulingau, Kecamatan Nyuwatan, Kabupaten Kutai Barat. Hasil buah durian yang berlimpah dari perkebunan dimanfaatkan warga dengan mengolahnya menjadi makanan seperti lempok durian. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala KPHP Damai, Apriansyah menyampaikan, melihat potensi buah durian di wilayah ini, pihaknya melakukan program pendampingan dan bantuan berupa alat produksi pengemasan lempok durian kepada kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi ini unit-unit usaha masyarakat yang akan kita bina, yang kita bantu. Salah satunya adalah pengolahan lempok durian. Jadi pengolahan lempok durian, kami bantu alat untuk pembuat lempoknya, mesin pembuat lempok pengaduknya, dan juga mesin gensetnya. Jadi itu. Jadi masyarakat tidak lagi membuat manual nantinya. Jadi masyarakat sudah membuat sekarang ini agar nanti produktivitasnya kan lebih tinggi daripada manual. Gitu. Dengan mesin genset. Muaranya untuk kesejahteraan ya, Pak? Pasti kesejahteraan, kan masyarakat ini memasarkannya lebih ini nanti membuatnya lebih bagus, lebih rata hasilnya, terus juga produktivitasnya pasti lebih tinggi kan daripada manual. Lebih lanjut, Apriansyah mengungkapkan program perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program perhutanan sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah dengan melihat potensi hasil hutan di setiap daerah dan mengoptimalkannya dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Mardan Suwaisman dari Kutai Barat melaporkan. Baik saudara, mohon maaf, informasi yang baru saja Anda saksikan merupakan informasi mengenai KPHP Damai yang melakukan optimalisasi hasil olahan durian di Kabupaten Kutai Barat. Dan informasi mengenai lintas borneo akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih dan masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi dari belahan pulau Kalimantan lainnya. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Saudara, memasuki minggu ketiga bulan Maret, pemerintah pusat meminta kepada seluruh pemerintah daerah agar mewaspadai adanya lonjakan harga barang, terutama komoditas yang biasanya mengalami peningkatan permintaan jelang bulan suci Ramadan. Dalam agenda rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk lebih aktif memantau harga barang kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi menjelang bulan suci Ramadan.
Dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pendataan ada sejumlah komoditas yang dimungkinkan akan mengalami kenaikan pada pekan ketiga bulan Maret ini. Antara lain kelompok cabai, bawang, dan beras, di mana diprediksi akan mengalami kenaikan permintaan dari konsumen sebagai upaya pemenuhan dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi tahun 2023 yang digelar secara daring ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan USL Klo. Dari paparan sejumlah pihak untuk wilayah Kalimantan Tengah terlihat belum menunjukkan data inflasi yang sangat tinggi, di mana terdata ada sejumlah komoditi yang mengalami kenaikan, namun juga ada sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang justru mengalami penurunan harga. Dari Kota Palangkaraya, Riza Krisna dan Mulyadi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Sementara itu informasi dari Kalimantan Selatan, Saudara, jelang bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Sentra Antasari, Kota Banjarmasin terus naik. Kenaikan harga signifikan terjadi untuk komoditi cabai merah besar yang saat ini tembus di harga Rp50.000 per kilogramnya. Harga cabai merah besar di Pasar Sentra Antasari, Kota Banjarmasin terus melambung. Saat ini cabai merah besar telah mencapai harga Rp50.000 per kilogram. Harga cabai hijau besar juga turut mengalami kenaikan sebesar Rp8.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai tiung dijual seharga Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Dan cabai keriting naik Rp5.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan diakui pedagang sudah terjadi sejak 3 hari terakhir karena tingginya permintaan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Sementara untuk ketersediaan pasokan saat ini cukup terbatas karena sentra pertanian juga mengirim ke sejumlah daerah di luar Kalimantan Selatan. Baru 3 harian, Pak. Selain ini ada lagi yang kenaikan juga? Lombok hijau besar. Berapa, Bang? Dari 20 ke 25, 28. Oh, bertahap ya naiknya? Iya. Meski sebagian jenis cabai mengalami kenaikan, khusus cabai rawit saat ini berangsur turun. Cabai rawit yang sebelumnya sempat tembus Rp90.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp70.000 per kilogram. Namun turunnya harga cabai rawit disebut pedagang masih jauh dibanding harga normal. Ada turun harganya. Malah turun ya? Iya. Dari berapa, Bu? Dari 90 sudah 70, ada yang 70, ada yang 65, tergantung lomboknya dan halusnya. Sudah berapa lama turunnya ini, Bu? Berapa hari? 4 hari. 4 hari hanya. 4 hari? Kenapa jadi turun nih, Bu? Ada tahu gua lah, kurang penarikan dari luar bisa. Gimana, Bu? Kurang penarikan yang dari luar, jadi ke Banjar masuknya banyak. Oh, artinya stok melimpah ya? Jadi harga turun. Tidak hanya komoditi cabai, untuk harga bawang putih juga terjadi kenaikan Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah masih stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Kita beralih ke Kalimantan Barat. Saudara, beragam kegiatan dilaksanakan menyambut bulan Ramadan. Salah satunya dengan menggelar pawai obor. Di Kabupaten Bengkayang, pawai obor menyambut Ramadan dilakukan dan menghidupkan suasana kota Bengkayang. Diperkirakan lebih dari 1.000 warga muslim di Kabupaten Bengkayang turun ke jalan menyambut secara sukacita atas datangnya bulan Ramadan. Warga muslim ini memadati halaman Masjid Agung Syuhada untuk mengikuti kegiatan pawai obor yang dikomandoi PHBI beserta Ormas Islam se-Kabupaten Bengkayang. Pawai obor menyambut Ramadan di Bengkayang dilaksanakan tadi malam. Obor yang disiapkan sebanyak 1.000 buah dan diawali dengan penghidupan obor oleh Wakil Bupati Bengkayang. Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, mengatakan pawai obor tersebut sebagai tanda tingginya nilai keagamaan dan keberagaman di Kabupaten Bengkayang. Awal tetapi sampai berakhir kita memasuki Ramadan dalam keadaan kegembiraan, semangat dan beribadah dengan baik. Insya Allah apapun yang kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah bahwa kita akan menjadikan Bengkayang menjadi kota yang toleran terhadap semua agama.
Pawai obor di Kabupaten Bengkayang start dan finish di Masjid Agung Syuhada. Lebih dari 1.000 jemaah hadir yang berasal dari jemaah masjid, surau, majelis taklim, serta anak-anak sekolah. Pawai obor berlangsung lancar hingga acara selesai. Tim redaksi TVRI Kalbar melaporkan. Saudara, sebagai acuan Anda dalam beraktivitas, berikut kami hadirkan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk esok, Kamis 23 Maret 2023. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai satu rumah berbahan kayu terbakar di Kutai Barat. Sebuah rumah terbakar di RT 05 Kelurahan Linggang Purwodadi, Kabupaten Kutai Barat. Pemilik rumah yang baru saja tiba dari pasar berteriak histeris melihat rumahnya terbakar. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ratusan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Petani Mandiri Kecamatan Segah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Berau. Para petani kelapa sawit menuntut oknum DPRD Berau yang berusaha menghalangi aktivitas perusahaan pabrik kelapa sawit beroperasi. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini. Akhir kata, saya Roman Hidayat. Dan saya Aisyah Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.